Bunya tadi belum ya? Oh iya, Iya. baru simpan ya. Simpan, Bu itu buang. Jadi jadi jangan membiasakan menyimpan obat-obat terutama yang ED dan sebagainya. Takutnya nanti kan Keminum ya? terminum, apalagi misalnya yang akan menggunakan itu anak kecil, terus kemudian simbah-simbah atau geriatrik yang kemudian dia misalnya membacanya sudah nggak jelas dan sebagainya. Jadi biasakan ketika kita menyimpan, dok tadi belum ya, menyimpan itu misalnya di kemasannya, pada saat kita membuka itu kita ngasih tanggal membuka, terutama sirupnya. Jadi untuk mengidentifikasi kapan dia bisa disimpan. Atau kalau misalnya obat tanpa nama itu harus diberi pengemas ada identitas jelasnya kayak gitu. Nah kalau itu sudah misalnya nggak kepake, sebaiknya obat dibuang. Nah bagaimana cara membuang obat? Itu sebenarnya kalau tablet gitu kan kita bisa siapkan air gitu ya, air tablet-tablet atau kapsul atau apa itu kita bukai pengemasnya. Jadi jangan membuang, utuh jangan ya. biasakan Karena takut membuang nanti obat secara diambil utuh. orang ya. Iya, itu takutnya nanti disalahgunakan gitu. Jadi biasakan itu menggunting terus isinya kita keluarkan, dimasukkan ke dalam air itu, biarkan dia larut di situ dulu. Biar rusak dulu ya. Biar rusak dulu, kemudian kita sedikit demi sedikit bisa kita buang di kloset kita, atau kalau ada saluran air yang asal itu bukan obat-obat yang berbahaya, karena kalau obat berbahaya misalnya kemoterapi dan sebagainya itu itu ada radiasi ya itunya, tapi itu kemudian vitamin dan sebagainya bisa dibuang di saluran kita, atau lebih bagus lagi misalnya tidak mencemari lingkungan itu bisa misalnya kita tanam misalnya kayak gitu. Itu cara itu yang penting kayak gitu. Jadi biar nggak rata-rata membuangnya kita kan dengan pengemasnya, kemudian bisa dipakai orang yang bisa ada pemulung itu. Terus dia bisa jual atau mungkin seperti itu. Itu yang itu. Jadi tadi kita ulang lagi, tadi Gema Cermat kepanjangannya apa? Gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Itu ada rumus Dagu Sibu. Iya, di dalam utamanya untuk masyarakat itu dapatkan obat, gunakan, simpan, buang. Ya, jadi ada sarannya seperti itu ya. Jadi nggak, misalnya kadang-kadang ada misalnya sering banget flu, koleksi banyak, pas digunakan nggak lihat ED-nya, itu bahaya juga ya. Jadi harus dilihat dulu ED-nya. Ternyata udah ED, ya udah buang aja gitu, jangan dieman-eman berarti sebenarnya, ya. Sebenarnya masyarakat itu bisa mengakses ini loh dok, teman-teman apoteker di apotek itu kan mereka tuh sebenarnya kan punya kewajiban mengedukasi masyarakat juga gitu. Jadi ke apotek tidak harus datang membeli obat gitu. Ketika mereka datang dengan membawa segepok obat, minta tolong untuk dievaluasikan obatnya itu enggak apa-apa kayak gitu. Jadi obat yang ini masih kepake, ini belum kepake, mohon dikasihkan informasi, catatan dan sebagainya gitu. Insya Allah teman-teman di komunitas itu bisa membantu semua warga masyarakat. Oke. Apoteker itu kalau dokter boleh praktek di 3 tempat ya. Kalau pada dokter yang langka banget mungkin boleh dibantu surat tugas. Kalau untuk apoteker ada batasan nggak? Apoteker itu untuk peraturan yang terbaru terkait sama praktek apoteker itu bisa 3 tempat sih dok, bisa 3 tempat, tapi dia hanya satu sebagai penanggung jawabnya gitu. Jadi sebagai penanggung jawab apotek maupun instalasi farmasi itu satu. Jadi nggak boleh kerja misalnya ada 3 fasilitas kefarmasian. Misalnya Mbak Mimin di RSU Wonosobo terus punya apotek juga, di apotek yang itu nggak boleh jadi penanggung jawab gitu ya? Bolehnya jadi karyawan aja? Saya kan misalnya kepala instalasi farmasi di sini gitu kan, berarti saya sudah sebagai penanggung jawab di sini. Ketika saya bekerja di luar ya saya sebagai apoteker praktek gitu. Jadi ketika tapi bukan penanggung jawab. Iya, bukan penanggung jawabnya. Jadi ketika praktek itu kan melayani resep itu kan harus apoteker dan sebagainya, konseling dan sebagainya harus apoteker di situ. Oke. Nah, kita ingin, karena sekarang lagi COVID ya, semoga sih cepat berlalu ya. Kita ingin dengar curhatan dari seorang apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah. Selama COVID ini apa yang terjadi? Karena gini Mbak Mimin, dulu saya pernah waktu umroh tuh beli 1 box masker ya. Waktu itu saya beli lupa lah 30 atau 35 ribu 1 box masker, yang dapat 50 yang udah apa namanya istilahnya? Hijab. Headloop ya? Headloop atau hijab namanya. Iya, pokoknya yang untuk hijab. Kemudian terjadi COVID, harganya tuh pernah saya ditawarin sampai 500 ribu. Padahal kita bisa beli berapa puluh, mungkin 20 box ya. Harusnya. Apa yang terjadi? Jadi
yang dialami apoteker waktu itu apa? Mungkin nggak cuma apoteker Mbak Mimin, mungkin apoteker Hampir se-Indonesia semua ya, Dok. Hampir semua. Iya. Ya, Gimana, saya boleh tanya- curhat dong? Aduh itu Emosi. review masa lalu yang sebenarnya Iya. sudah ini ya Untuk Dok, tapi nggak apa-apa sih. Awal-awal bulan Iya. gimana itu? Itu tuh awal-awal kita itu kan sebenarnya sudah bersiap akan ada pasien COVID itu kan pertengahan Maret. Februari itu Februari udah siap, Dok. oh ya. Pertengahan Februari itu kita sudah bersiap sebenarnya kayaknya masuk sini deh, katanya masuk sini kayak gitu. Terus kemudian sebenarnya kita sudah prepare misalnya masker gitu sudah ada. Waktu itu sudah Udah agak ada langka. stok, ya? Sudah karena saya pengadaan di Januari sudah gitu. Terus kemudian di Februari itu kan masker itu sudah langka di pasaran karena waktu itu lagi booming COVID-nya di Jakarta. Di Cina. Iya, Justru jadi yang dari Indonesia diekspor ke sana. banyak masyarakat itu membeli masker untuk menolong saudaranya yang ada di Cina. Mereka gitu. tidak Jadi berpikir ternyata iya. kita butuh juga. Iya, sampai rumah sakit Iya. pun pernah ada yang mau beli dan sebagainya. Jadi saya ambil yang waktu itu kebijakannya tidak ada pembelian semua masker yang ada di rumah sakit hanya untuk kepentingan internal rumah sakit Iya. gitu. Udah gitu masker itu ternyata semakin kesini Cina itu waktu itu lockdown ya. Lockdown ternyata Lockdown, nggak nerima tidak. ekspor impor. Iya, ternyata waktu kita kesulitan di Maret itu kita sudah mulai kesulitan masker dan sebagainya. Masker nggak ada bener di pasaran kayak gitu. Yang biasa kalau saya dengan mudahnya membeli 400 box, kemudian 500 box dan sebagainya dengan mudah, di waktu itu tuh 5 box, 10 box Dok, susah banget gitu. Ternyata ditanya-tanya, loh kenapa kok nggak ada? Bu, bahan bakunya nggak ada yang layer keduanya, kan kita triple ya. Kalau masker beda itu kan triple, jadi yang play Lapisan keduanya, tengah. yang antibakterinya itu layer keduanya itu Impor dari Cina sebagian besar. Nah, jadi gitu. sebetulnya ya ada yang menganggap ini. Jadi kayak COVID itu sebetulnya blessing juga buat kita. Kita bisa mengukur ketahanan suatu negara. Ya, Karena kita benar. harus berdiri betul-betul di kaki sendiri, nggak numpang kaki orang lain, nggak minjem kaki orang lain. Seberapa tangguh sih kita untuk menyediakan bahan-bahan Dok, yang benar, dibutuhkan Dok. oleh Iya. seluruh Indonesia? Maka belilah produksi Produk-produk dalam negeri. Jadi kalau bisa kok barang begitu aja kenapa impor gitu loh. Indonesia kan kayak luar biasa ya. Sebetulnya anak muda bangsa pun tidak kalah bersaing kalau Olimpiade internasional itu ya. Indonesia tuh selalu juara. Tapi untuk barang seperti ini kenapa hobi banget impor? Mungkin ada mafia, tapi saya tidak ingin membahas tentang itu. Terus apalagi tuh? Itu bulan-bulan awal ya nggak dapat masker. Itu Padahal yang perjuangannya ya Dok untuk Iya. mendapatkan masker itu. Jadi biasanya saya Senin pagi ngantor itu saya membroadcast semua PBF, tidak hanya salesnya tapi termasuk kepala cabangnya kayak gitu. Jadi pesan. ya, bukan pesan sudah ada stok masker belum ya? Kalau sudah ada, kalau pas ada mohon alokasi untuk RSUD Dijonegoro. Itu saya broadcast ke hampir semua penyedia alat kesehatan kayak gitu. Iya. Semua jawabannya misalnya, oh ya Bu, nanti kalau ada kami alokasi dan Ternyata sebagainya. nggak ada. Ya kita dapatnya itu 5, 10, tapi alhamdulillah kita masih dapat. Banyak teman-teman lain itu yang nggak dapat masker sama sekali kayak gitu. Oh iya, saya pernah dengar Jadi itu itu menebar rumah jaring. sakit seorang teman itu beli akhirnya di toko online. Begitu datang ternyata bau rokok. Kita bisa pastikan di dalam box itu berarti bekas semua. Iya bisa jadi. Dan harganya pun waktu itu beli satu boxnya 400.000. Alhamdulillah kami sih harga masih bisa terkendali. Memang harganya sudah nggak bisa kalau kita Nggak bisa dinalar istilahnya iya, ya. harganya e-katalog itu awal-awal e-katalog itu kita dapat harga paling mahal itu 25.000 kan. Iya. Ketika Covid itu ada yang masih 40 kayak gitu, ada yang 50 ada. Masih wajar Tapi lah ya. semakin kesini sampai Maret berakhir itu kita dapat harga 200 Dok, 200.000 tuh yang penting Teman-teman ada di luar, barangnya iya. dulu ya kadangnya. Ya udah deh terpaksa deh saya beli. Saya tuh malah dengar gini ya. Di Cina waktu Covid ya, dan karena itu kan pemerintahnya negara sosialis otoriter ya. Sosialis komunis otoriter. Jadi kalau ada pedagang yang menjual dari harga eceran tertinggi 2 kali lipatnya bisa dihukum mati. Sebenarnya saya yang penasaran itu ya Dok. Ya, gimana? PBF itu nggak pada punya barang gitu. Kenapa? Tetapi- Mesti ada yang bermain. Ada toko online atau ada malah ibu rumah tangga yang jualan gitu. Jualan. Iya, Jadi jadi yang kita nggak habis pikir ini
Sebetulnya dari mana ya gitu. kalau misalnya gini cara berpikir seorang yang mengambil kesempatan dan kesempitan, tapi ya dosanya luar biasa. Sudah tahu ini dibutuhkan se-Indonesia. Satu pabrik itu ada kapasitas produksi, misalnya dia sehari 10.000 box misalnya. Dan itu sama mereka tuh karena dia bawa uang, dia langsung bayar cash di tempat, akhirnya yang harusnya itu beredar di PBF ya. Iya, Di dan rumah PBF, sakit waktu itu kan semua butuh loh. rumah sakit se-Indonesia butuh, dan apa yang terjadi ternyata itu ada permainan harga, dan tapi nanti akan ada balasannya. Terus apalagi tuh mengenai obat-obatannya gimana? Obat sih waktu itu kan kita baru kasus pertama itu kan pasien yang Jakarta itu kan. Maret ya? Iya, Maret itu. Nah, waktu itu kita belum mengakses oseltamivir kalau untuk obat flu-nya. Jadi waktu itu kita memang terpaksa kita minta obat program HIV. Jadi waktu itu kita ini kan Aluvia itu Iya, untuk itu terapi. sebetulnya Karena waktu obat itu, HIV yang second line, lini ya, kedua, dan itu mahal. Ya, tapi karena waktu tapi hanya itu satu pasien itu kok dok. Oke. Selanjutnya kita sudah usahakan oseltamivir dan sebagainya. Sebenarnya sebelum pasien Jakarta itu datang, kita sudah lakukan order pemesanan gitu. Cuman pabriknya kan memang lagi waktu itu lagi fokus karena oseltamivir kan sebenarnya memang obat program flu burung yang aksesnya hanya diakses oleh Kementerian Kesehatan gitu, Oke, tidak ke vaskes langsung gitu. Jadi kita bisa pembelian, kemudian sesudah mereka ke Jakarta sudah selesai kita bisa disuplai. Alhamdulillah pasien berikutnya sudah oseltamivir gitu. Tapi ada cerita juga sih sebenarnya beberapa pasien yang 2 minggu belum negatif dengan oseltamivir, kemudian tapi ini pengalaman kami ya, mungkin bukan jadi panduan untuk teman-teman yang lain juga. Pengalaman internal kami di rumah sakit yang 2 minggu tidak negatif dengan oseltamivir, kemudian change terapi dengan Aluvia, yang itu entah kebetulan entah apa, kemudian mereka sembuh gitu, lebih cepat sembuh gitu. Jadi makanya sekarang kami sediakan juga untuk itu, Mbak An, nanti ada positif yang dengan oseltamivir belum ini, walaupun nggak banyak, tapi kemudian kita change terapi ke yang golongan Aluvia, walaupun ini bukan Aluvia ya, maksudnya mitunya produknya Aluvia ya. Iya, bukan mengakses Itu Aluvia, tadi tapi tentang kita obat, mitunya. tentang APD. APD. Oh, tolong. Jadi APD yang digunakan tuh apa saja yang harus disediakan itu? Jadi ada hazmat, ada topi, shoe cover, ada gaun. Yang pertama-tama itu sebenarnya kalau hazmat itu kan ini ya dok, kita sudah ada ketersediaannya, tetapi tidak imbang antara ketersediaan dengan kebutuhan. Demand and supply-nya enggak? Iya, demand supply-nya itu enggak imbang. Demand-nya gitu. tinggi banget. Demand-nya tinggi banget. Waktu awal-awal itu supply kita dari PAK, penyalur alat kesehatan kan juga mereka terkaget-kaget gitu kan. Ya, nggak jadi siap mereka lah, belum siap juga. Iya, gitu. sebetulnya semua lini itu nggak siap pada awal ya. Iya. Kecuali pemerintah DKI ya, kayaknya dia udah prepare dari Januari awal itu. Nah kita nih yang terakhir terkaget-kaget, ternyata masuk juga ke Wonosobo tuh. Jadi namanya pandemik itu, kalau pengertiannya pandemik itu suatu penyakit yang beredar tersebar di minimal 2 benua. Tapi yang untuk COVID ini 5 benua kena ya, kecuali di Alaska. Super pandemi ya? Super pandemi ya, ada istilah itu ya. Sama Kutub Selatan ya, nggak ada. Karena mereka dingin ya, dingin. Virusnya takut. Sana yang tubuh cuma lumut, virusnya nggak bisa. Terus gimana? Untuk hazmat itu misalnya yang coverall hazmat itu kan awal-awal itu kita jadi kita lihat Solo itu kan mereka jahit gitu, ada jahit sendiri waktu itu. Jadi kita inspirasi ya. Apa? Enggak, maksudnya kita bahannya apa gitu. Belinya di modelnya mana? seperti apa kayak gitu. Jadi tugas saya adalah ketika saya sudah selesai kantor, saya hunting penjahit. Hunting bahan. Kemudian cari penjahit. Bahan, jadi kita ke toko. Cari modelnya. Cari itu, kemudian cari penjahit dan sebagainya. Itu yang sebenarnya itu berkesan waktu itu sponbon, terus kemudian sesudah itu baru kemudian April itu baru menggeliat, harus bikin ini ya dan sebagainya gitu, dari perusahaan-perusahaan maksudnya baik penyalur alat kesehatan maupun yang lainnya kayak gitu. Jadi April pertengahan baru masih kita masih kesulitan gitu. Mei lah ya kita stabil itu di Mei. Karena juga kasusnya, waktu itu masih tambah naik terus ya. Masih grafiknya lagi naik. Cuma memang nih ya, COVID ini ya, teman saya kan ada yang pegang perusahaan di daerah Semarang tuh apa namanya tuh, yang ada Kongguan itu.
Ungaran. Dia bekerja di pabrik apa tuh pakaian ekspor. Iya. Jadi dia tuh bahan-bahannya semua impor, dijahit. Jadi cuma butuh tenaga jahit aja di Indonesianya, kemudian diekspor lagi dengan label luar. Nah, kemarin pada saat Covid karena semua international trade itu stop, tidak ada ekspor, tidak ada impor, akhirnya dia merumahkan banyak sekali karyawan, nggak punya penghasilan, dan akhirnya banting setir membuat hazmat. Jadi mereka juga akhirnya membantu kita ya, kesehatan yang maksudnya mau melindungi. Saya itu sebenarnya yang paling miris adalah tugas saya adalah melindungi kalian yang di depan gitu. Tugas maksudnya semampu saya apapun akan saya lakukan. Misalnya teman-teman yang perawat di Bangsal, teman-teman dokter dan sebagainya gitu, UGD gitu kan. Saya rasanya merasa paling yang berdosa, paling berdosa kalau sampai ketika ada teman kita yang tertular ya. Yang tertular kayak gitu, makanya terutama N95 dok. Yang waktu N95 itu yang paling itu juga N95. tragis gitu ya. Boleh diceritain ya gimana cara nyarinya? Maksudnya, dari harga awal sebetulnya satu box N95 tuh harganya berapa? Kami harga N95 itu kalau yang normal, zaman normal. Yang zaman normal yang 3M yang 1860 itu yang disukai teman-teman. Oh, yang hijau kayak gitu kan. Nah, itu tuh harga saya itu hampir 400, isi 20. Terakhir 2,5 juta. Ya, saya 400. Bukan 2,5 juta, Dok. 3 juta 400, ada yang 4 juta kayak gitu. Waktu awal-awal Maret itu ya? Iya, maksudnya kalau sekarang saya terakhir mendapatkan harga 500. Oh, udah near normal. Iya, 500. Sudah hampir ke normal ya. Gitu. Jadi mengenai hazmatnya ada cerita lucu juga ya. Jadi orang karena melihat rumah sakit tuh memakai seperti itu, akhirnya orang ke mall pakai hazmat. Itu tuh salah kostum kan ya. Jadi sampai waktu itu ada juga apa ya, sindiran gitu ya, yang anggota DPR pusat itu foto bareng pakai itu cuma buat gaya-gaya main drama mungkin ya. Wow, mereka buat apa gitu ya? Kalau di rumah sakit yang langsung kotak dengan kuman, lebih baik didonasikan ke rumah sakit gitu ya. Dan juga waktu itu kita rebutan sama masyarakat ya Mbak Mimin untuk masker ya. Iya, masker. Dan N95 itu juga selain aksesnya, jumlahnya juga sangat sedikit dok, karena semua butuh, karena supply and demand-nya kan nggak imbang tadi. Iya. Jangan-jangan itu juga impor ya? Yang kalau yang 3M itu kan memang Singapura kan. Oh tolong ya, Singapura itu negara kecil dibanding Indonesia. Apa sih gitu. Singapura itu cuma yang satu kabupaten ya. Yang kita punya kan cuma, yang setahu saya kemarin kan maksudnya cuma yang One Made itu. Itu impor juga kan? Enggak, kalau One Made Surabaya gitu. Iya, jadi itu yang perusahaan dalam negeri. Nah, jadi blessingnya dari corona itu supaya menjadi pemimpin negara ini memikirkan kita kalau bisa jangan ketahanan di bidang medis itu ya, jangan sampai kita tuh minta-minta ke negara lain. Sebenarnya negara lain juga melindungi warganya sendiri, memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi kita justru setuju justru harus memicu alat kesehatan ya dok, dan jangan dipersulit izinnya. Bahan obat suka banget ya gitu, mau udah ini anak-anak bangsa sudah menciptakan suatu alat, sudah ada yang mau memproduksi, tapi izinnya dipersulit. Terus di tengah izin itu banyak harus setor sana setor sini dibanding impor. Kalau impor kadang-kadang mungkin kalau dia orang besar mungkin dia dapat bonus dari situ ya. Walau alam ya. Yang curhat dokter Alin. Yang curhat saya. Jadi setiap ini kadang-kadang saya memang suka curhat. Dulu waktu curhat pertama pernah sama dokter Dito pernah juga curhat. Ini sama Mbak Mimin juga pernah curhat. Tapi semoga kedepannya Indonesia menjadi lebih baik ya. Amin. Oke. Terus bisa ya dok sebenarnya. Insya Allah bisa. Kita pasti bisa karena bangsa ini kaya, besar, mampu, tinggal hanya mau atau tidak. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi nggak sebelum kita tutup? Sebenarnya ini sih dok, harapan kita sih sebenarnya untuk terkait sama APD ya. APD sih sebenarnya untuk COVID kemarin gitu kan, alhamdulillah ini sudah berjalan gitu. Teman-teman yang di pelayanan alhamdulillah sudah terlindungi, insya Allah maksudnya sudah terlindungi dengan semaksimal mungkin untuk di RSUD Jonegoro ini gitu. Jadi pemilahan APD juga sudah dilakukan. Itu terkait pertama APD. Yang kedua terkait sama profesi kami, profesi apoteker dan sebagainya gitu. Bukan hanya di rumah sakit saja sih sebenarnya, termasuk di luar dan sebagainya itu kolaborasi positif ya. Kolaborasi positif apoteker dengan tenaga kesehatan yang lain itu yang lebih
lebih ditingkatkan juga gitu mungkin. Jadi terkait sama penggunaan obat itu yang sangat ini sih, terkait sama penggunaan obat. Jadi komunikasi sebenarnya yang agak kurang itu adalah mungkin karena kita lebih banyak di lab praktikumnya ya dok, bukan gitu ya. sama teman-teman dokter kan praktikumnya di rumah sakit dan sebagainya gitu. Jadi Kayak tidak, kalau udah lab tuh udah kayak makhluk autis aja. iya, maksudnya karena yang biasa dihadapi adalah benda mati Iya, gitu iya, kan. iya. Itu sih lebih kolaborasi dan juga komunikasi dengan teman-teman sejawat yang lain dan sebagainya. Mbak Mimin ingin kasih quote ke masyarakat bagaimana tadi ditekankan lagi tadi yang gemat cermat dan dagu sibu. Dagu sibu gitu ada lagunya. Sebenarnya boleh nyanyi boleh. Enggak, saya malu sama dokter Ali. Iya, oke, gimana nyanyinya? Nggak apa-apa. Enggak. Kalau dokter Ali yang nyanyi nggak apa-apa. Saya karena sebetulnya bukan bagus. suaranya bagus, cuma saya Pede ya, Dok? berani malu aja. Enggak, sebenarnya itu kalau terkait sama Gema Cermat gitu, kalau di tempat teman-teman semuanya belum ada gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat, terus bagaimana menggunakan obat yang baik dan benar dan sebagainya, tolong bisa akses ke fasilitas kefarmasian terdekat gitu. Nanti biar semua, karena insya Allah di tempat jenengan semua di fasilitas kefarmasian itu ada apotekernya yang mereka adalah anggota organisasi AI. profesi Iya. yang mereka bisa menyampaikan keluhan masyarakat terkait itu. Ternyata masyarakat di sini butuh edukasi tentang itu, butuh komunikasi tentang itu, maka dengan senang hati kami organisasi profesi bisa membantu untuk misalnya memberi fasilitas, ada kapan mau diadakannya dan sebagainya. Insya Allah bisa itu, teman-teman semua siap. Mbak Mimin dulu S1-nya di mana? Saya S1-nya di Gajah Mada, S2-nya? S2-nya di Gajah Mada, apotekernya juga di Gajah Mada. Apotekernya di Gajah Mada. Iya. Itu S2-nya jurusan apa tuh, Mbak? Saya ngambilnya manajemen farmasi. Manajemen farmasi. Sekolahnya berapa semester? Ditempuhnya harusnya 4 semester, tapi alhamdulillah saya bisa 3 semester sih. Wah, itu ya. Jadi kalau saya maksudnya tanya dari sekolah, jangan yang standar dong kalau bisa lebih cepat dari standar. Tapi rata-rata yaitu 2 tahun ya. Kalau saya tuh sebenarnya bejo dok, bejonya Gimana? karena dosen pembimbing saya itu tuh kan orang yang sibuk, yang sering keluar negeri kayak gitu. Jadi begitu dia di Indonesia, saya harus benar-benar memanfaatkan waktu beliaunya. Jadi saya mengikuti waktu beliaunya. Bisanya kapan? Prof Surya ya Prof. Oh, Prof. Makasih ya Prof Surya. Prof Suryawati. Ya. Oke. Jadi saya harus menyesuaikan jadwal beliaunya. Itu dosen saya juga nggak? Oh ya, Prof Suryawati. Apoteker. Iya, kedokteran saya. Iya, dosen saya dosen juga. Semoga Prof kedokteran. sehat ya Prof. Tambah cantik ya Prof. Iya. Terus? Ya itu jadi karena schedule beliau, jadi saya alhamdulillah bisa lebih cepat dari teman-teman gitu. Oh iya, jadi kalau sekolah cari yang Berjodoh. cepat ya. Berjodoh. Alhamdulillah itu rezeki itu ya. Oke, tampaknya pembicaraan kita sudah ada mau disampaikan lagi? Udah cukup. Semoga bisa menambah wawasan pemirsa semua tentang seorang apoteker itu ngapain, bagaimana, apa saja yang mereka kerjakan. Mungkin untuk anak-anak, keponakan, adik-adik yang ingin menjadi apoteker bisa lebih terbuka lagi mengenai profesi apoteker. Profesi yang perlu digarap tuh ada sih sebenarnya apoteker tuh. Profesi Pengembangan tertua obat juga tradisional. kali ya. Pengembangan obat tradisional Iya, supaya itu yang belum. yang dari tanah airnya nggak selalu sintetik ya. Iya. Nggak selalu Dan maksudnya sintetik. kita itu kan Itu kaya banget. Kaya banget dari Sabang Bahan-bahan. sampai Merauke itu bahan alamnya itu sebegitu banyaknya. Dan Gitu, sebagian belum- besar mengandung obat hanya masalahnya belum Iya, banyak diteliti iya, ya. diteliti dan dikembangkan dan dibudidayakan dan kemudian menjadi bahan baku obat tradisional. Kita ngiri sama Cina sama Korea kan dok? Iya gitu. Mereka Jadi itu mereka cuman itu sangat mandiri ya. Iya. Jadi kalau di Cina itu pakai obat barat, tak usah ya gitu. Kalau orang Iya. sana tuh sangat-sangat pede. Kadang masuk ke Indonesia sampai TCM apa berarti itu kan? Iya. Ya itu sudah diteliti Iya, ya dan memang iya. manfaatnya baik ya untuk Iya, cancer dan ya. kita itu banyak sekali yang ini. Maksudnya kita itu dunia, maksudnya tantangan ke depan apoteker yang sebenarnya mau dan enggaknya kita sih. Iya, jadi itu pengobatan timur Iya. versi Yes. pengobatan barat ya. Iya. Dan- West and East ya. Dan sebenarnya agak kendalanya adalah mumpung ini dengan dokter Alin, agak kendalanya kan teman-teman dokter. Curcol. Iya, teman-teman dokter itu masih kurang yakin. Iya. Maksudnya karena belum yakin bahwa obat yang diberikan ketika dia obat tradisional itu manjur atau mampu
menterapi penyakit yang dia diagnosa. Gitu. Sebetulnya kalau dokter, asal sudah ada penelitian RCT-nya, randomized control trial, tentang suatu obat dan memang ada beda antara yang memakai dan yang placebo misalnya, itu bisa bisa kita pakai. Tetapi kalau misalnya, oh itu belum ada dasar penelitiannya, kita nggak berani, karena kita diajarkan evidence based medicine. Iya. Ya. Di obat tradisional itu kan ada 3 sebenarnya. Ya. Maksudnya 3 grade di Indonesia loh ya. Di Indonesia itu kan obat tradisional itu kan ada 3 grade. Yang pertama jamu. Jamu itu memang masih empiris, maksudnya berdasarkan nenek moyang. Katanya manfaatnya katanya gini gitu. Itu Tapi adalah yang grade jamu gitu. Terus Kemudian yang kedua adalah obat herbal terstandar atau biasa disingkat OHT. Yang lambangnya daun 3 itu. Oh ya, 3 daun gitu. Terus? Itu kalau obat herbal standar itu sudah diteliti, tapi kemudian dia masih penelitiannya masih in vitro kayak gitu. Jadi masih di laboratorium, belum di in vivo, belum di manusia ya. Gitu. Terus kemudian kalau yang memang sejajar bisa disetarakan dengan teman-teman dengan obat-obat yang kimia, obat-obat sintetis itu yang fitofarmaka. Karena fitofarmaka itu sudah ada semua uji seperti yang uji klinis sudah komplit, klinis, kemudian efek samping, toksisitas dan sebagainya itu sudah diinikan gitu. Jadi arahnya biar teman-teman tuh nanti mengarah semua ke fitofarmaka benar-benar. Ya mungkin perlu diiklanin aja ya. Jadi kita tuh udah biasa sehari-hari begitu, yang hafalannya begitu. Oh ada yang baru, oke kita coba. Mungkin kalau bagus mungkin bisa dipakai. Gitu ya. Apalagi masuk e-katalog. Belum. Ya itu kan karena itu belum masuk kan. Sebagian besar pasien kita BPJS, jadi obat-obatnya ada di dalam e-katalog. Kalau memang misalnya itu udah masuk itu e-katalog, harus mungkin bisa didorong khusus ya. Klinik bukan obat, namanya jangan obat tradisional ya. Klinik apa dok? Bukan tradisional nanti enggak. Jadi nggak yang keren ya. Orang tua-tua gitu. Yang anak muda nggak di nanti situ. kita harus men-create ada klinik gitu. Ya yang agak milenial lah bau-baunya gitu ya. Oke deh. Khusus obat itu nanti. Oke deh, kita cukupkan sampai dari sini. Jangan lupa subscribe, like, and share ke grup-grup. Nanti Mbak Min bisa bagi ke grup IAI ya, biar apoteker-apoteker juga ikut mendengarkan pembicaraan kita. Kalau Anda ada saran, usul, atau masukan buat kami, silakan tulis di komen, biar kita mungkin next bisa membahas hal yang lainnya, mungkin dengan Bu Mimin juga, atau dengan yang lain mungkin ya, misalnya ada teman yang di farmasi juga. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety.